Sayang, belum bisa bobo. Ibu bacakan dongeng ya, biar cepet bobo. Kali ini, Ibu akan bacakan kisah Balas Budi Sang Rusa. Sudah cukup. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera bertindak. Ya, betul sekali. Udah berapa kali ladang kita semua disatroni babi-babi liar itu. Kemarin lusa milik Pak Harun. Lalu disusul ladangnya Pak Amrin. Besok siapa lagi yang dapat giliran? Hah? Iya, babi-babi hutan itu main gasak seenak perutnya. Tidak tahu apa? Kita semua sudah kerja susah payah, banting tulang. Mana sudah tinggal dipanen lagi. Rugi deh kita, rugi besar. Iya, rugi kita, rugi. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus melakukan sesuatu. Benar. Ya, benar, Kita benar. buru mereka. Ya, benar, Pak. Kita Benar, basmi sampai habis. Setuju, Pak, setuju. Ya. Setuju. Halo Ibu Capung, bagaimana? Adik sudah pintar terbangnya? Dasar anak bandel. Beginilah kalau malas berlatih. Nabrak-nabrak melulu. Tuh, lihat kepalanya benjol. Ibu. Mau kemana kamu? Jangan cepet-cepet. Nah, awas ya. Tuh kan. Permisi dulu ya Bu Kacang Panjang. Ada emergensi nih. Tapi siapa itu ya? Oh, itu Ngungung yang datang. Halo semua. Maaf ya, cari napas dulu nih. Tenang saja, Ngung. Ambil nafas dalam-dalam, tahan, lalu keluarkan pelan-pelan. Nah, ambil nafas dalam-dalam. Sudah berisik. Biar si Ngungung beristirahat dulu, baru diajak bicara. Ngungung, sudah cukup kan istirahatnya? Ayo lekas ceritakan. Gerombolan grog-grog beraksi lagi. Kemarin malam, mereka kembali menyerang ladang yang di sebelah selatan sana. Para peladang di selatan sana sepakat untuk memburu dan membasmi gerombolan grog-grog sampai tuntas. Mereka ingin mempertahankan hasil ladang mereka yang tersisa. Jadi tampaknya kali ini benar-benar tidak ada ampun lagi bagi grog-grog. Cihoy, artinya tahu tidak? Artinya kita semua tidak perlu lagi was-was. Gerombolan grog-grog sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan semoga ladang kita ini tidak sempat terusik dan semoga panen kali ini sesukses panen-panen yang sebelumnya. Maaf ya, kalau boleh saya punya usul nih. Bagaimana kalau kita tetap berhati-hati dan justru meningkatkan kewaspadaan kita? Masa panen memang tinggal dalam hitungan jari saja. Tapi apapun bisa saja terjadi dalam beberapa hari itu. Menurutmu ada kemungkinan grog-grog lolos dari buruan peladang selatan itu? Jujur saja, iya. Taruhlah apa yang kau cemaskan itu terjadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lari dengan menggunakan akar kita sebagai kaki? Melawan? Kita bentuk pengawas lingkungan agar ancaman bahaya dapat diketahui sejak dini. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberitahu kedatangan para babi itu kepada Pak Tani. Walaupun jumlah babi dalam gerombolan grog-grog cukup banyak, mereka itu sangat penakut. Itulah sebabnya kenapa mereka selalu menyerang malam hari pada saat para peladang tertidur lelap.
mereka itu sangat pengecut. Satu suara gaduh dari seorang peladang saja sudah cukup untuk mengusir semua babi itu pergi. Saya ingat betul, Pak Tani menyimpan kentongan di rumahnya. Beliau menggunakannya untuk mengusir musang yang selalu berusaha mengganggu para ayam. Nah, jika kentongan itu dibunyikan, suaranya sangat berisik. Kalau gerombolan grog-grog itu sampai mendengarnya, saya sungguh yakin mereka semua pasti akan lari terbirit-birit. Lalu caranya mengetahui secara dini kedatangan para babi itu bagaimana? Juga bagaimana membangunkan Pak Tani agar membunyikan kentongannya ya. Memang bukan perkara yang mudah. Tapi jangan lupa, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bagaimana? Semua kompak? Pasukan! Maju! Satu, dua, tiga, empat, satu, dua. Bekal kita sudah habis. Tidak ada pilihan lain. Besok pagi kita harus pulang. Iya, sayang sekali kita gagal menemukan sarang babi-babi hutan itu. Entah lari kemana mereka. Lenyap bagai ditelan rimba. Jangan-jangan... Dasar otak tahayul. Ini semua tidak ada hubungannya dengan siluman atau hantu. Kita saja yang kurang punya keahlian dan pengalaman memburu babi hutan itu. Saya sudah sering kali memburunya. Namun selalu tidak pernah bisa sampai tuntas. Walau sebanyak apapun babi hutan yang berhasil kita tangkap. Entahlah, gerombolan babi hutan ini seakan mampu mempelajari taktik dan cara-cara berburu yang kita pakai. Dan menggunakannya untuk menghindari sergapan kita. Untunglah panen raya tinggal beberapa hari lagi. Dan tampaknya tidak ada tanda-tanda kalau para babi itu akan menyerang ladang kita lagi. Saya rasa besok pagi memang sudah saatnya kita pulang kampung. Banyak sekali persiapan yang kita lakukan untuk menyambut panen yang sudah semakin dekat ini. Oh iya, benar, betul. Ya. Wah, tidak terasa program latihan kebugaran kita sudah berakhir. Saya yakin saat panen tiba, yang tidak lama lagi, kita akan berada di kondisi puncak. Saya senang sekali melatih di sini. Semuanya sangat bersemangat dan berkemauan keras, sungguh mengagumkan. Betul sekali apa yang Bu Kupu katakan tadi. Kita semua memang sangat bersemangat untuk menghasilkan yang terbaik. Tidak sabar lagi rasanya menunggu hari panen tiba. Asal jangan sampai keduluan gerombolan grog-grog saja. Maksud saya... Tenang saja semuanya, tenang. Saya yakin para babi itu sudah kocar-kacir dikejar para pemburu. Ngung, baru kelihatan. Dari mana saja?
Biasa, Bu. Hanya memastikan segala sesuatunya ada pada tempatnya dan berjalan dengan baik sesuai rencana. Wah, apa jadinya kita semua di sini kalau tidak ada kamu, Ngungung? Kita semua sangat berhutang budi padamu. Semua tenang. Saya akan periksa. Berhati-hatilah, Ngungung. Selamat pagi, Rusa. Apa? Siapa? Saya, Ngungung. Apa yang terjadi? Kenapa kau kelihatannya panik? Buru. Iya, pemburu menembaki saya. Tenang, Rusa. Ambil napas dalam-dalam dulu, ya. Tenang. Saat ini, saya tidak melihat pemburu yang kau maksud. Iya, ada di belakang saya. Mungkin sebentar lagi akan segera menyusul saya. Saya harus bangkit, lari, dan pergi dari sini. Sabar. Jangan terlalu memaksakan diri dulu. Istirahat dulu sejenak. Bagaimana, Pak Mangga? Apa yang kau lihat? Wah, terlalu jauh. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tunggu. Itu Ngungung datang. Tenang saja semuanya. Tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya apa? Ngungung, ayolah. Jangan buat kita semua was-was begini dong. percayalah, semua aman. Hanya seekor rusa yang berusaha meloloskan diri dari kejaran pemburu. Syukurlah kalau begitu. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggumu. Apakah ada sangkut pautnya dengan rusa itu ya? Apa yang terjadi pada dirinya? Apakah rusa itu terluka? Tidak juga. Hanya saja rusa itu sangat lemah dan kelelahan. Saya rasa tidak ada harapan lagi bagi rusa itu untuk lolos dari kejaran pemburu. Wah, kasihan sekali. Kalau rusa itu benar-benar sudah kehabisan tenaga, akan sulit baginya untuk berlari kembali ke dalam hutan. Untunglah pagar pembatas ladang ini cukup rapat. Rusa itu tidak akan dapat masuk kemari. Tidak juga. Beberapa hari yang lalu saya lihat ada beberapa pagar bambu yang hampir lepas. Tidak perlu butuh banyak tenaga untuk menerobos masuk lewat celah itu. Jadi masih ada harapan hidup bagi rusa itu. Betul sekali. Tunggu, maksudnya? Iya, kalau rusa itu dapat menerobos masuk melewati pagar yang rusak itu, ia bisa bersembunyi di sini di antara kerimbunan dedaunan kita. Hah? Apakah saya tidak salah dengar? Rusa itu kan pemakan tumbuhan. Jelas sekali apa yang akan terjadi jika ia sampai menerobos kemari. Dan akulah yang pasti pertama kali diincarnya. Tidak, jangan sampai rusa itu menemukan celah itu. Tunggu saja sampai rusa itu merasakan pedasnya cabaiku. Tenang. Tidak perlu panik, kawan-kawan. Kekhawatiran kalian semua sangat beralasan. Akan tetapi, menolong sesama makhluk hidup yang membutuhkan juga tidak kalah pentingnya. Disadari atau tidak, semua makhluk di dunia ini bertahan hidup dengan cara saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, tanpa jerih payah dan perawatan Pak dan Bu Tani, mana mungkin kita dapat tumbuh sesubur ini. Namun sebaliknya, Pak dan Bu Tani menggantungkan hidup mereka dari hasil panen yang mereka petik dari kita semua. Bunga menghasilkan madu yang dibutuhkan oleh lebah dan kupu-kupu. Sebaliknya, berkat bantuan lebah dan kupu, para bunga jadi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, rusa dan hewan pemakan tumbuhan lainnya memang patut kita takuti dan hindari. Akan tetapi, tahukah kalian, kalau kita dapat tumbuh subur seperti sekarang ini, tidak lain berkat jasa mereka juga. Bagaimana mungkin? Memangnya kita berhutang budi apa pada hewan-hewan rakus itu? Memang mendapatkan nutrisi dan makanan untuk tumbuh dari mana? Dari tanah, pupuk. Kami mengerti, Bu Kacang Panjang. Semua yang Ibu katakan itu memang benar adanya. Akan tetapi,
Akankah kita membiarkan semua tanaman di sini rusak demi menolong hidup seekor rusa? Setiap perbuatan baik yang dilakukan secara tulus tentunya akan membuahkan hasil yang baik pula. Namun, saya tidak menyangkal akan adanya bahaya yang harus kita hadapi jika kita sampai mengundang rusa itu bersembunyi di sini. Kita ajukan syarat yang harus dipatuhi oleh rusa itu. Lalu biarkan dia yang menentukan nasibnya sendiri. Bukan orang lain. Aku kok punya firasat buruk ya? Hea, hea, hea. Ayo kita pergi. Hea. Bagaimana? Sudah amankah? Sabar, tunggu beberapa saat lagi. Sudah kuperiksa, keadaan sekarang sudah aman. Kini, tiba saatnya untukmu meninggalkan tempat ini, rusa. Terima kasih banyak. Aku sangat berhutang budi pada kalian semua. Maafkan perutku ini. Oh, tidak. Pantas perasaanku sejak tadi tidak Rusa, enak. ingat akan janji yang telah kau ucapkan. Pergi kau sekarang juga. Jangan lama-lama lagi di sini. Rusa, kami telah menolongmu. Jadi berterima kasihlah dengan segera meninggalkan tempat ini. Tolong! Bu Kacang Panjang! Ngomong! Tolong aku! Rusa tidak tahu membalas budi. Terimalah sengatan kami. Pasukan! Serbu! Tunggu! Stop! Hentikan semuanya! Ngumum, kau dan kawan-kawanmu sudah banyak berjasa. Janganlah kau korbankan dirimu dan kawan-kawanmu. Berikan kesempatan padaku untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Tapi... Percayalah padaku, aku tahu apa yang aku lakukan. Wahai rusa yang baik, aku mohon janganlah kau mengganggu tanaman yang lain. Aku tahu perutmu sangat lapar, dan kau harus memulihkan tenagamu untuk kembali ke tempat asalmu di hutan. Akulah yang meminta pada seluruh penghuni ladang di sini untuk menolongmu dari kejaran pemburu. Jadi sudah sepatutnya lah kalau aku yang menanggung segala resikonya. Nah, untuk memulihkan tenagamu, aku izinkan kau memakan dedaunan yang tumbuh pada diriku. Namun sebelumnya, berjanjilah dengan sungguh-sungguh. Kau tidak akan mengganggu tanaman yang lain. Ayolah rusa, tunggu apa lagi? Aku sungguh rela berkorban karena aku percaya menolong sesama makhluk hidup yang sangat membutuhkan itu tidak boleh setengah-setengah. Dan aku juga percaya kalau kau pun memiliki hati yang baik. Kacang Panjang, kau sungguh sangat berhati mulia. Maafkan atas apa yang akan kulakukan. Pagi semuanya. Aku membawa kabar gembira untuk kalian semua. Sabar dong. Tadi aku dengar dari pembicaraan antara Pak dan Bu Tani, mereka memutuskan kalau besok pagi adalah hari bagi mereka untuk menuai panen. Besok panen.
Widih, kok gelap sekali? Grog-grog! Grog-grog datang menyerang ladang ini! Oh tidak! Habislah riwayat kita semua! Grog-grog datang. Bawa kemari, biar mereka merasakan pedasnya cabaiku. Tenanglah semuanya. Jangan panik. Oh Tuhan, tolonglah kami semua. Jangan sampai semua jerih payah Pak dan Bu Tani sia-sia. Rapatkan barisan! Bentuk formasi! Hei, kalian berdua, lekas bangunkan Papa Paya. Dan kau, segera pantau perkembangan formasi kunang-kunang. Ngung, kemarilah. Ada apa Pak Cacing? Berapa lama lagi para babi itu akan mencapai tempat ini? Gawat, Ngung. Mereka sudah sangat dekat. Kita tidak mungkin akan selamat karena apa? Ayo lekas laporkan. saya mendengar ada kelompok binatang berkaki 4 lain dengan jumlah yang sama banyaknya yang juga sedang menuju ke tempat ini. Bagaimana ini, Ngung? Aduh, jumlah mereka sangat banyak. Kita akan hancur, ludes. Mereka telah tiba. Ladang ini beserta seluruh isinya berada di bawah perlindungan kami. Kau dengar? Segeralah tinggalkan tempat ini. Tidak perlu ada yang harus terluka malam ini. Kau mengerti? Tidak hanya malam ini, besok, lusa, atau kapanpun, kami akan selalu menjaga tempat ini. Jangan sekalipun berpikir untuk kembali ke sini. Ingat itu baik-baik. Pesan dari kisah ini adalah, sebagai makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, dongengnya menarik kan? Tonton semua serinya ya. Ada 12 seri loh. Kita pernah tersesat di hutan Amazon. Waktu kita lagi nyari jalan, ada tebing yang tinggi sekali. Ya, terus kita panjat tebing. Aduh, capek. Tapi kita harus bertahan. Akhirnya sampai juga ada di atas. Di atas tebing, kita pasang obor warna-warni buat ngasih tanda. Pas helikopter lewat, kita melambai-lambai deh. Denkow Growth Plus Formula. Tumbuh besar, pintar, kuat. Waktu kita main petak umpet, kita nemuin rumah yang gede banget. Kita dorong pintunya berat banget. Ada anak perempuan diketik kursi, diculik. Terus kita lepasin talinya, seret. Ada suara penculiknya datang. Langsung ngatur strategi, ngompat di gudang yang penuh debu. Untung nggak bersin-bersin. Habis
itu kita lari, manjat pagar. Denkau Growth Plus Formula. Tumbuh besar, pintar, kuat.